Disiarkan langsung dari ruang Ramah Sinta Grand Ina Bali Beach Hotel. Kita saksikan debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Pandemi COVID-19. Jadi kali ini undangan terbatas hanya dihadiri oleh penyelenggara, KPU, Bawaslu, moderator, tim kampanye, dan paslon. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi rangkaian acara debat terbuka kali ini. Baik hadirin, untuk mengawali debat, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, acara selanjutnya adalah doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua KPU Kota Denpasar. Untuk itu, kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom. Pasangan calon nomor urut 1 Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bapak IKD Agus Ariwibowo yang saya hormati. Pasangan calon nomor urut 2 Bapak IGD Ngurah Amara Putra
dan Bapak Madi Bagus, Kertanegara yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan pemirsa, pemilih warga Kota Denpasar yang berbahagia. Malam ini, 11 hari menjelang 9 Desember 2020, hari pemungutan suara, bersama 269 provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Kota Denpasar akan menorehkan sejarah, melaksanakan perhelatan demokrasi di tengah situasi keprihatinan bangsa yang tengah dilanda pandemi. Melalui pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar, ditumpukan harapan dan solusi pemimpin yang lascarya, membawa kota kita keluar dari segenap permasalahan dan mencapai jagadita. Dalam debat malam ini, masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi, misi, dan programnya, dan pendalaman materi dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, kebijakan dan strategi penanganan dampak pandemi COVID-19, dan menyerasikan pembangunan Kota Denpasar dan Provinsi Bali dengan pembangunan nasional, dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Debat malam ini tidak hanya penting bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi juga sangat penting bagi pemilih yang berdaulat untuk mendapatkan kesempatan yang luas untuk memahami dan menjadikan pemaparan pasangan calon sebagai salah satu referensi penting dalam menggunakan hak konstitusionalnya pada hari pemungutan suara Rabu 9 Desember 2020. Debat malam ini sangat penting dan strategis untuk mendukung cita-cita mewujudkan pemilihan yang demokratis, berintegritas, aman, dan sehat. Berdebat itu biasa. Perbedaan pendapat dalam berdemokrasi adalah keniscayaan. Warga Kota Denpasar, mari bersama-sama kita ngulati Denpasar Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum memulai debat terbuka, berikut penayangan tata tertib bagi peserta debat. Tata tertib debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar 2020. 1. Dilarang memotong pembicaraan paslon lain saat sedang berbicara. 2. Dilarang memberikan pertanyaan di luar tema. 3. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema serta waktu yang tersedia habis. 4. Dilarang melontarkan pertanyaan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain, tim kampanye, dan undangan acara debat. 5. Semua yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, berikut adalah profil moderator yang akan memandu debat terbuka kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Profil moderator debat 2 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar 2020. Dr. Gede Suwardana SPD MSI, pendidikan terakhir S3 UNUD. Ketua Komite Demokrasi Bali, Koordinator Biopori Warrior Buleleng, Waketum DPP Persada Nusantara, dosen Undiknas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam.
Pilkada serentak tahun 2020 telah memasuki masa penghujung kampanye. Debat terbuka adalah salah satu metode kampanye untuk mensosialisasikan profil, visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Kita berikan apresiasi kepada KPU Kota Denpasar atas komitmennya menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar dengan tema Ngulati Denpasar Santi yang taat protokol kesehatan COVID-19. Hadirin dan pemirsa, dari Hotel Grand Ina Bali Beach disiarkan secara langsung oleh Bali TV, dipancar luaskan TVRI Bali dan RRI Denpasar. Inilah debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Saya, Dr. Gede Suwardana, akan memandu debat malam ini. Mari kita undang dan perkenalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020 yang merupakan putra-putra terbaik kota Denpasar. Pasangan calon nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara SE dan I Kadek Agus Arya Wibawa SE MM. Disilakan. Menuju Denpasar maju. Dan pasangan calon nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra SH dan Made Bagus Kertanegara SSOS. Disilakan. Ambara Putra adalah putra kelima dari almarhum Dr. Andus Made Damo sebagai pendiri Yayasan TP 45 bersama Made Bagus Kertanegara, putra kedua dari almarhum Profesor Merta Suteja, pendiri Yayasan Kertawisata, penggagas ISI Denpasar, dan pencetus Trihita Karana. Mereka ingin melanjutkan cita-cita luhur dari pendahulunya. Dari darah pejuang, mereka mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Pengusaha sukses dan penggiat seni, sosial budaya ini menawarkan program nyata untuk warga Denpasar. Sebelum menyaksikan visi, misi, dan program kerja pasangan calon, kita simak tayangan berikut ini. Om Swastiastu. Kami pasangan Jaya Wibawa, saya I Gusti Ngurah Jaya Negara dengan Kadek Agus Arya Wibawa sudah menandatangani fakta integritas dan deklarasi. Kami berkomitmen untuk mewujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab pilkada dengan penerapan protokol kesehatan, mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Kota Denpasar dan pilkada yang ramah lingkungan. Om Swastiastu. Saya Gede Ngurah Ambara Putra. Saya Made Bagus Kertanegara. Kami Amerta, pasangan calon nomor 2, akan mematuhi fakta integritas, deklarasi damai, mengikuti protokol kesehatan dan ramah lingkungan. Berkontribusi dalam pesta demokrasi. Ayo kita sukseskan Pilwali Kota Denpasar 2020. Siap, sukseskan! Ayo nyoblos yuk, ayo memilih yuk, wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Ayo nyoblos yuk,
yo. Gunakan hak pilih yo. Lengkapi syarat, ingat hari dan tanggalnya. Datang nyoblos ke TPS. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Jadilah pemilih cerdas. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Ayo datang ke TPS dan patuhi protokol kesehatan. Ayo kita sukseskan pemilihan Wali Kota Denpasar 9 Desember 2020. Mulati Denpasar Mari gunakan hak pilih kita. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Memilih wali kota dan wakil wali kota untuk Denpasar tercinta. Ingat, Pilwali Kota Denpasar tanggal 9 Desember tahun 2020. Ngulati Denpasar Santi. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita memasuki segmen penyampaian visi misi dari pasangan calon, kita simak tayangan profil Kota Denpasar berikut ini. Kota Denpasar dengan luas 127,78 km persegi atau 2,18% dari wilayah Provinsi Bali, serta berada pada ketinggian 0,75 meter dari permukaan laut. Merupakan ibu kota Provinsi Bali dan merupakan kota terbesar pertama di Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Denpasar menjadi salah satu kota yang dipersiapkan sebagai kota metropolitan selain Makassar dan Medan sesuai Kepres nomor 45 tahun 2011. Kota Denpasar menjadi kota dengan penduduk yang padat dan mobilitas tinggi. Karena Denpasar sebagai pusat perdagangan, perekonomian, dan pendidikan. Banyaknya pasar tradisional dan modern, serta sekolah dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi berbagai bidang ilmu menjamur di kota ini. Di tahun 2018, total penduduk kota Denpasar mencapai 930.600 jiwa. Dengan berbagai profesi, agama dan keyakinan, serta tingkat pendidikan yang beragam. Namun hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Denpasar karena kemacetan lalu lintas yang terjadi di hampir setiap sudut kota akan semakin meningkat. Jika tidak dirancang aturan yang pasti bagi pengguna kendaraan, baik umum ataupun pribadi dalam melintas. Provinsi Bali yang dikenal dengan surga pariwisata berbasis adat istiadat, seni dan budaya, menempatkan Denpasar sebagai salah satu kota yang paling banyak dikunjungi para wisatawan. Dengan berbagai objek wisata yang tidak asing lagi, seperti wisata pantai di sepanjang Pantai Sador, wisata sungai, pasar tradisional, serta beragam kuliner khas yang banyak diburu para wisatawan. Hal ini mendorong kota Denpasar menjadi pusat bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Bali. Semoga tayangan ini dapat menjadi inspirasi kedua pasangan calon bila nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Hadirin dan pemirsa, kita akan memulai debat malam ini dengan menyampaikan dan mendengarkan visi misi dan program kerja pasangan calon. Masing-masing paslon diberikan waktu 7 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon 1, dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPUD Kota Denpasar, yang sangat saya hormati Ketua Bawaslu Kota Denpasar, tim panelis, sahabat saya Pak Ngurah Hambara dan Bagus Kertanegara,
hadirin dan warga Kota Denpasar yang kami cintai. Sesuai materi debat hari ini, menyelesaikan persoalan daerah, kebijakan, dan strategi penanganan COVID-19, serta menyerasikan pembangunan Kota Denpasar dan Provinsi Bali dengan pembangunan nasional dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Berkenaan dengan menyelesaikan persoalan daerah dan strategi penanganan pandemi COVID-19 di Kota Denpasar, dapat kami sampaikan, kondisi Denpasar per 26 Desember tahun 2020, jumlah kasus positif itu mencapai 3.730 orang, jumlah kasus sembuh 3.475 orang, jumlah kasus aktif 170 orang atau sekitar 4,5%, dan jumlah kasus meninggal sekitar 85 orang, 2,2%. Berdasarkan jumlah kasus mingguan yang tercatat, maka dapat diketahui bahwa peta zonasi Kota Denpasar masih fluktuatif, di mana rata-rata kejadian positif pada 2 minggu terakhir sebanyak 19 orang per hari. Berdasarkan fenomena tersebut, langkah-langkah yang akan kami lakukan: pertama, upaya meningkatkan kesembuhan, berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan, Desa, Kelurahan, bila ada yang bergejala segera dirujuk. Berkoordinasi dengan provinsi dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan isolasi. Berkoordinasi dengan PMI masalah penyediaan plasma konvalesen. Yang kedua, upaya penurunan kasus. Sosialisasi masif selalu berbagai media tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Testing secara masif dengan memaksimalkan alat PCR di RSUD Wangaya, Astungkare, yang sudah mulai beroperasi pada tanggal 23 November 2020. 3. Upaya penurunan kematian, menambah ventilator di rumah sakit, koordinasi dengan provinsi, rumah sakit rujukan, dan rumah sakit lainnya terkait dengan ketersediaan tempat tidur dan ICU. Di samping tersebut di atas, ada 2 langkah lainnya yang akan kami lakukan ke depan. Pertama, memastikan menyusun rencana kesiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, baik di bidang SDM maupun di infrastruktur. 2. Mempersiapkan pelaksanaan SKB 4 Menteri terkait pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester genap bulan Januari tahun 2021. Berkaitan dengan menyerasikan pembangunan Kota Denpasar dan Provinsi Bali dengan pembangunan nasional dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Prinsip dasar Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamanatkan adanya klasifikasi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Paradigma konkuren yang diamanatkan sangat sejalan dengan visi kami, Kota Kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Visi ini menunjukkan adanya kesinambungan visi dengan periode sebelumnya yang kami sinergikan dengan Nangun Satkerti Loka Bali dan Nawacita Jokowi menuju Indonesia maju. Menyerasikan pembangunan dengan pemerintah Provinsi Bali melalui sinergitas program bidang pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan, kami akan membangun 2 SMP negeri baru, yakni SMP Negeri 15 dan 16, serta mengusulkan pembangunan 1 SMA negeri dan 1 SMK negeri baru kepada pemerintah Provinsi Bali. Penerapan wajib belajar 12 tahun. Bidang kesehatan, membangun puskesmas ramah ibu dan anak, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Bidang pengembangan ekonomi, melaksanakan revitalisasi Pasar Kumbasari, sekaligus mendukung kawasan Denpasar Heritage dan pengembangan pariwisata kota, mengoptimalkan Dharma Negara Alaya
sebagai pusat inkubator bisnis untuk menumbuhkan industri kreatif. Bidang adat dan budaya, membangun ketahanan sosial budaya Krama Banyar, Subak, Benege, dan Desa Adat. Pembangunan krematorium di Setra Badung telah disepakati bantuan pembangunan sebesar 2,4 miliar dari pemerintah Provinsi Bali. Pemugaran tembok penyengker Pura Jagannatha sesuai dengan arsitektur bebadungan. Bidang infrastruktur lainnya, beautifikasi wajah kota, memperbaiki taman kota sepanjang jalan bypass Ngurah Rai sampai dengan Ide Bagus Mantre. Bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam pemeliharaan jalan yang ada di Kota Denpasar. Menyerasikan pembangunan dengan pemerintah pusat, pembangunan embung di Sanur yang bertujuan mengatasi banjir. Pembangunan pelabuhan Sanur yang dibangun dalam rangka menunjang mobilitas ke Nusa Penida dan Lembongan. Di bidang transportasi, bekerja sama dengan pemerintah pusat mengembangkan bus dan tram. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wangsa melindungi kita semua. Om Santi, 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 Om. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kita menyimak visi, misi, dan program kerja Paslon 2. Waktu 7 menit dari sekarang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Silakan Pak Wakil. Yang terhormat Bapak Ketua KPU, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini, kami Paslon 2 akan menyampaikan misi dan visi kami. Misi dan misi program Amerta membangun Kota Denpasar periode 2021-2025. Om Swastiastu. Misi visi Amerta sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, bagaimana mengimplementasikan kearifan lokal sebagaimana yang tercantum dalam sastra Bali klasik sebagai landasan memperkuat jati diri Kota Denpasar sebagai kota budaya harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan misi visi program kerjasama kami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, yaitu untuk program unggulan Amerta, bidang pendidikan, kami menjamin warga Kota Denpasar mendapatkan sekolah, membangun sarana dan prasarana pendidikan di Denpasar, memberikan subsidi kepada sekolah swasta dan seragam gratis untuk siswa TK, SD, dan SMP, memberikan tunjangan insentif kepada guru kontrak, honorer, dan PNS. Bidang kesehatan, subsidi tanggungan BPJS Kesehatan bagi pegawai, karyawan, dan non-formal, meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas 24 jam dan ditambah rawat inap. 1 ambulan untuk 1 desa di kelurahan untuk digunakan secara gratis, menyediakan rapid test swab secara gratis, menambah fasilitas laboratorium swab, dan memanfaatkan kamar hotel untuk karantina pasien COVID-19. Bidang adat, seni, dan budaya, memberikan insentif kepada desa adat menginventarisasi dan merestorasi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah untuk pelestarian budaya di Kota Denpasar, menggalakkan kegiatan lomba seni tari, tabuh, sastra pada anak-anak remaja, dewasa, tingkat sanggar, banjar, desa adat di seluruh Kota Denpasar. Memberikan bantuan kepada Pura Dadia sebesar 5 juta per tahun. Memberikan bantuan pembinaan terhadap kreativitas teruna dalam bidang ogoh-ogoh lainnya senilai 25 juta, memberikan insentif kepada projuru adat 30 juta per tahun, memberikan bantuan PKK 5 juta per tahun. Bidang kebersihan dan kelestarian lingkungan, menyediakan alat pengelolaan sampah insenerator yang ditempatkan di masing-masing desa dan kelurahan untuk menghindari penimbunan sampah berlebih di TPA Suwung. Memperbanyak taman-taman rekreasi gratis, memperbaiki drainase saluran air dan sejenisnya untuk mengatasi banjir. Bidang sosial kemasyarakatan, memberikan santunan kelahiran 1 juta rupiah untuk warga Denpasar, memberikan santunan duka sejumlah 10 juta rupiah. Visi dari Paslon Amerta
membangun Denpasar yang berseri, bersih, sejahtera, dan indah, berlandaskan falsafah konsep Trihita Karana. Misi untuk mewujudkan Smart City, berbudaya, dan berdaya saing. Bidang birokrasi melanjutkan dan menyempurnakan program Smart City yang ada sebagai pusat informasi, data sosial ekonomi, kependudukan, dan pendapatan asli daerah yang berbasis digitalisasi, terintegrasi, transparan, kredibel, dan akuntabel. Menjamin aspek profesionalisme berdasarkan asesmen, menjalankan sistem reward and punishment. Bidang ekonomi, membangun zona-zona kreatif bagi kaum milenial di Denpasar, memberikan bantuan permodalan bagi usaha UMKM di seluruh Denpasar, mengoptimalkan dan mensinergikan pasar modern dengan pasar tradisional, merevitalisasi pasar tradisional, menciptakan e-market untuk membantu UMKM, menyiapkan aturan perlindungan untuk UMKM lokal. Di bidang tenaga kerjaan dan lapangan pekerjaan, menyiapkan dan memperluas lapangan kerja, membangun balai latihan kerja BLK di setiap kecamatan, membangun pusat pelatihan untuk tenaga pariwisata yang lebih profesional. Bidang penegakan hukum untuk secara adil. 1. Integritas dan supremasi hukum, menegakkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak secara tegas. Demikian misi dan visi kami dari Paslon 2. Terima kasih. Kepada pemirsa di rumah, kalau bisa saya ringkas, ini menjadi program unggulan daripada Amarta 02, di mana kami memberikan santunan kelahiran 1 juta, begitu juga santunan meninggal 10 juta, begitu juga memberikan kepada pemuka agama, petani, nelayan, dan pekerja non formal, memberikan subsidi di BPJS, kemudian memberikan subsidi di pendidikan. Begitu juga untuk meringankan beban-beban budaya yang ada di Denpasar, kepada Perjuru Banjar kita berikan 30 juta, kepada Seketrune untuk optimalisasi daripada pelestarian budaya kita berikan 25 juta, begitu juga PKK 5 juta, dan pelestarian budaya dilakukan oleh Purwodadia 5 juta. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2. Waktu sudah habis. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada masing-masing pasangan calon yang telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Kita kembali setelah tayangan berikut ini. Dengan segala kerendahan hati, kami Paslon Jaya Wibawa mengajak warga Kota Denpasar untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Satu yang kami yakini, KPU telah menyiapkan protokol kesehatan yang aman bagi warga Kota Denpasar. Mari bersatu, coblos nomor 1 menuju Denpasar maju. Warga Kota Denpasar, jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 9 Desember. Ingat, untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Anda akan mendapatkan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Buka kertas suara, cari pasangan calon nomor 2, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertanegara, lalu coblos gambarnya. Ayo, kita pilih nomor 2 untuk Denpasar berseri, Smart City, berbudaya dan berdaya saing. Malas ke TPS gunakan hak suara? Mengapa? Mengapa Anda harus memilih? Pemilihan kepala daerah sangat penting bagi masyarakat karena pemilihan atau pemilihan umum
menjadi arena bagi warga negara untuk menyalurkan hak politik dan hak-hak dasar secara konstitusional berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan proses politik, peralihan kekuasaan atau pergantian pemimpin secara periodik dan sah. Pemilihan kepala daerah merupakan pendidikan politik bagi warga negara. Apakah Anda sudah terdaftar? Cek data pemilih di website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau kirim foto KTP Anda ke WA layanan KPU Kota Denpasar di 0818 09 12 20 20. Pastikan Anda sudah memiliki KTP elektronik sebagai salah satu syarat untuk dapat memilih di TPS. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, segera lakukan perekaman di kantor desa kelurahan atau kantor kecamatan atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Kenali visi, misi, dan program kerja serta riwayat hidup dan rekam jejak pasangan calon. Pastikan pilihan Anda, kemudian gunakan hak suara Anda di TPS. Pastikan Anda datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dari pukul 7 sampai pukul 13 WITA. Selama Anda patuhi protokol kesehatan, tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Ada 15 hal baru di dalam TPS Anda. Pertama, saat datang ke TPS, Anda wajib menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, sebelum dan sesudah menggunakan hak pilih, disediakan tempat untuk mencuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, Anda diberikan sarung tangan plastik selama menggunakan hak pilih. Keenam, sebagai tanda Anda telah menggunakan hak pilih, sekarang jari Anda tidak lagi dicelupkan ke dalam tinta, tetapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi dengan APD lengkap. Kesembilan, untuk menghindari antrian, maka jadwal kedatangan diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih diminta memakai masker, membawa ballpoint sendiri, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala. Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh sama atau di atas 37,3 derajat Celcius. 12, ingat tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama berada di TPS. 13, dilarang bersalaman, terutama antara petugas KPPS dengan pemilih maupun pemilih dengan pemilih yang lainnya. 14, di setiap TPS akan disediakan tisu kering. Ke-15, petugas KPPS yang bertugas di TPS menjalani rapid test. Ayo, gunakan hak pilih Anda dan pastikan Anda datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Mari kita wujudkan pilkada damai, aman, dan sejuk, serta mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 tanpa hoax, tanpa sara, dan politik uang. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Ngolati, dan Pasar Santi. Hadirin dan pemirsa warga Kota Denpasar, kembali dalam debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020 yang ditayangkan secara langsung oleh Bali TV, dipancarluaskan TVRI Bali dan RRI Denpasar. Pada segmen ini, tema pertama adalah menyelesaikan persoalan dan kebijakan
dan strategi penanganan COVID-19. Penyusunan pertanyaan tema ini dilakukan oleh para akademisi dan pakar di bidangnya. Mari kita saksikan profil tim penyusun materi berikut ini. Tim penyusun materi debat 2 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar 2020. Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salan MSI, pendidikan terakhir S3 Ilmu Budaya UNUD. Union of Engineers Indonesia, Association of Architect Landscape Indonesia, National Association of Indonesian Consultant. Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sucipta MP, pendidikan terakhir S3 Ilmu Kedokteran UNUD. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UNUD 2005-2006, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Perwakilan Bali tahun 2000 hingga sekarang. Niputu Sri Harta Mimba, PhD MSc SEAK CA CMA SIBA CBV. Pendidikan terakhir S3 Faculty of Economic and Business University of Groningen, The Netherlands. Project Coordinator dari European Union, Senior Director Asia Pacific Management Accounting Association. Profesor Dr. Wayan P. Windia SH MSI, pendidikan terakhir S3 Kajian Budaya UNUD. Guru Besar Hukum Adat FH UNUD 2009 hingga sekarang. Narasumber tetap Parikrama Bali 2016 sampai sekarang. Penulis buku adat menata perkawinan sebelum perkawinan dan nyepi waris. Dr. Iwayan Agus Gede Manik Saputra MKet Kalin SPMK. Pendidikan terakhir S2 PPDS 1 Mikrobiologi. Staf P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Koordinator Pelaksana Tim Laboratorium PCR COVID-19 Provinsi Bali. Sebelum masing-masing paslon menjawab pertanyaan dari tim perumus, kita saksikan tema pertama debat terbuka berikut ini. Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian, wisata, dan kota pendidikan tentu mengundang datangnya masyarakat dari luar kota Denpasar yang ingin mengadu peruntungan di kota ini dan akan menjadi pemikiran yang lebih jauh di bidang perumahan, masalah air bersih, listrik, sampah, kesehatan, dan ruang rekreasi. Hal ini dipandang perlu mengingat luas wilayah kota Denpasar yang sudah tidak ideal dengan kepadatan jumlah penduduk. Di bidang pendidikan diharapkan ada skematisasi penerimaan siswa baru di tiap jenjang pendidikan, pemerataan pembangunan sekolah, dan jumlah sekolah pada masing-masing wilayah. Begitu pula dengan peningkatan SDM di bidang pendidikan melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Bidang kesehatan tentunya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Luas wilayah kota Denpasar, sarana kesehatan, tenaga medis dengan jumlah penduduk yang ada tentu harus disesuaikan. Begitu pula peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana lebih lengkap dengan tenaga medis yang profesional. Sebagai ibu kota provinsi, mempercantik diri menjadi sebuah keharusan, sehingga infrastruktur di kota Denpasar menjadi prioritas utama. Tentunya harus didukung sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Tahun 2020, pandemi melanda dan pariwisata di kota Denpasar pun terdampak dengan berkurangnya pengunjung ke tempat-tempat wisata. Menurunnya daya beli masyarakat yang salah satunya terlihat dari sepinya pasar terbesar di Denpasar serta pusat-pusat bisnis yang terpaksa tutup. Diharapkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Selalu menjalankan protokol kesehatan yang benar dan menjaga kesehatan diri serta menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersiapkan strategi adaptasi kehidupan baru serta pembatasan kegiatan masyarakat tentu harus didukung oleh semua lapisan komponen masyarakat termasuk pemerintah Kota Denpasar. Pada sesi ini, masing-masing paslon akan mengambil amplop pertanyaan yang sudah tersegel. Pengambilan amplop pertama dilakukan oleh paslon 2. Paslon 2 nanti akan menjawab selama 2 menit, kemudian masing-masing paslon akan menanggapi selama 1,5 menit. Silakan mengambil amplop dalam kotak A. Baik, terima kasih paslon 2. Dalam keadaan tersegel, mohon disimak, pertanyaan akan dibaca 1 kali.
ini agak keras, mungkin kena lem. Baik, soal akan dibacakan satu kali masing-masing paslon agar mendengar dan menyimak dengan baik. Situasi perekonomian global terkini mengalami defisit akibat dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Provinsi Bali juga mengalami kontraksi perekonomian sebesar minus 12,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika nanti saudara terpilih, apa langkah nyata dalam program unggulan yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan di Kota Denpasar? Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi memang pertumbuhan ekonomi yang ada di Denpasar ini terkontraksi sekitar 10%. Tentu ini diakibatkan karena dominasi pariwisata di pertumbuhan di produk domestik bruto itu sekitar 15 triliun. Harapannya tentu ini ada dukungan baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, begitu juga pusat untuk terus memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat supaya konsumsi rumah tangganya ini tetap stabil. Jadi kedua, tentu membangkitkan sektor di luar pariwisata, khususnya UMKM yang ada di Denpasar. Menetaskan UMKM, begitu juga untuk mengentaskan kemiskinan. Harapannya tentu sekarang ini juga akibat daripada pandemi ini, meningkat dari 2% ke 7% khususnya pengangguran. Tentu ini kita akan buka lapangan bisnis sektor-sektor kuliner yang bisa kiranya tetap sehingga masyarakat Kota Denpasar bisa meningkatkan paling tidak mengkonsumsi kebutuhan yang paling dasar. Silakan Pak. Dan sampai saat ini sebenarnya kalau kita harus menunggu tidak bisa karena situasi kondisi pandemi ini sudah sangat-sangat kritis ibaratnya, apalagi Denpasar ini hari ini peringkat tertinggi dengan ada angka kematian saudara-saudara kita sebanyak 87 orang. Artinya paling tidak bagaimana kita bisa memberikan suatu pelayanan lebih dan bagaimana mengajak UMKM untuk bekerja sama sehingga secara ekonomi di masa pandemi ini bisa meningkat. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya paslon 1 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami melihat bahwa pandemi ini menyerang dua sisi kehidupan, sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Pemerintah pusat sudah mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dan dengan sistem paralel. Kemudian berserta instrumen-instrumennya, ibarat menginjak gas dan rem. Apa yang kami lakukan di bidang kesehatan? Kami akan melanjutkan penanganan COVID-19 yang sudah berjalan dengan baik ini dengan tetap fokus dengan 3T. Testing, tracing, dan treatment. Dengan sudah beroperasinya laboratorium PCR di Wangayo, kami berharap jumlah testing yang ada di Kota Denpasar kita bisa tingkatkan. Kemudian pelayanan esensial ibu, anak, dan lansia yang paling terdampak itu tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan. Kemudian di bidang ekonomi, kita akan mengoptimalkan Dharma Negara Alaya sebagai pusat-pusat ekonomi kreatif. Kemudian pelatihan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian bekerja sama dengan Jamkrida sebagai penjamin kredit, marketplace Pound Denpasar. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Sekarang giliran paslon 2 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Sekarang ini kami melihat Kota Denpasar sebenarnya paling tinggi masih 28% atau 3.740 positif. Ini agak sulit kiranya kita akan membuka pariwisata, tapi harapannya ini harus diturunkan dengan mendisiplinkan masyarakat seperti jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan ini, sehingga
Setelah itu dilakukan tes kepada ambil sampel di setiap banjar sehingga ditemukan trace di sana, kita bisa blok sehingga ditemukan klaster-klaster di mana yang dibutuhkan untuk ditreatment. Nah, setelah itu mungkin kita bisa memikirkan yang lebih jauh. Tentu ekonomi kita sudah banyak masyarakat Kota Denpasar yang beralih bertransportasi dari pariwisata menuju, karena kita sering ke pasar-pasar, kami lihat sudah menjadi pedagang pasar. Harapannya ini pemerintah Kota Denpasar, begitu pusat, begitu juga di provinsi memberikan terus subsidi-subsidi sehingga perputaran konsumsi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bisa diteruskan. Silakan. Pada intinya kami sudah melihat dan mendengar bahwa dana untuk khusus penanggulangan COVID ini sebenarnya sudah ada nilainya 160 miliar. Namun baru digunakan 40 miliar, kenapa tidak lakukan swab aja secara langsung sedini mungkin? Seperti itu. Baik, waktu sudah habis. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada masing-masing pasangan calon. Sesi berikutnya adalah giliran paslon 1 untuk mengambil amplop soal, namun setelah tayangan berikut ini. Dengan segala kerendahan hati, kami Paslon Jaya Wibawa mengajak warga Kota Denpasar untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Satu yang kami yakini, KPU telah menyiapkan protokol kesehatan yang aman bagi warga Kota Denpasar. Mari bersatu, coblos nomor 1 menuju Denpasar maju. Warga Kota Denpasar, jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 9 Desember. Ingat untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Anda akan mendapatkan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Buka kertas suara, cari pasangan calon nomor 2, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertanegara, lalu coblos gambarnya. Ayo, kita pilih nomor 2 untuk Denpasar berseri, smart city, berbudaya dan berdaya saing. Ayo kita sukseskan Pilwali Kota Denpasar 2020. Siap, sukseskan. Ayo nyoblos yuk, ayo memilih yuk, wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Ayo nyoblos yuk, gunakan hak pilih yuk, lengkapi syarat, ingat hari dan tanggalnya, datang nyoblos ke TPS. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Jadilah pemilih cerdas. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Ayo datang ke TPS dan patuhi protokol kesehatan. Ayo kita sukseskan pemilihan wali kota Denpasar 9 Desember 2020. Mulati Denpasar Santi. Mari gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih wali kota dan wakil wali kota untuk Denpasar tercinta. Ingat, Pilwali Kota Denpasar tanggal 9 Desember tahun 2020. Ngulati Denpasar Santi. Hadirin dan pemirsa, mari kita lanjutkan tema pertama, debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Sesi ini giliran paslon 1 yang akan mengambil soal, menjawab selama 2 menit, kemudian masing-masing paslon menanggapi 1,5 menit. Silakan di kota A.
Baik, terima kasih. Dalam keadaan tersegel, mudah-mudahan lebih mudah untuk dibuka. Mohon kepada masing-masing paslon untuk menyimak soal dibacakan satu kali. Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar sebesar 5,84%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya mencapai 6,43%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri kreatif menjadi hal yang sangat penting. Bila nanti saudara terpilih, jelaskan program unggulan terkait pendidikan dan pengembangan industri kreatif di Kota Denpasar, terutama selama pandemi COVID-19. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Program unggulan kami, baik itu di bidang pendidikan maupun industri kreatif dalam masa pandemi COVID ini, berkenaan di bidang pendidikan, kami akan fokus di dalam proses belajar mengajar. Sekarang sudah keluar SKB 4 Menteri yang mana memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran langsung tatap muka mulai di pada bulan Januari ini. Sebelum melaksanakan itu, tentu kami akan melaksanakan langkah-langkah antisipasi yang lebih dahulu. Yang pertama ini akan memastikan menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Bisa dari tempat cuci tangannya, hand sanitizer, termogan, dan yang pasti itu harus melakukan penyemprotan desinfektan baik sebelum dan setelah siswa itu pulang. Dan selanjutnya kita akan membentuk Satgas COVID di sekolah-sekolah. Karena Satgas ini akan berfungsi mengawasi proses mengajar, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga, kami harus membagi jumlah siswa dan juga membatasi jumlah waktu mengajar itu maksimal 2 jam dan tidak ada istirahat, itu secara bergantian, dan bila perlu kantin tidak akan kita kasih buka. Yang ketiga, itu tentunya kita terlebih dahulu akan meminta persetujuan orang tua murid agar bisa menyetujui siswanya bisa diberikan pendidikan tatap muka. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya, Paslon 2 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Perlu diketahui, jadi pertumbuhan ekonomi menurun dari 2018 ke 2019, padahal pertumbuhan devisa pada saat itu meningkat. Berarti ada terjadi kesalahan pengelolaan di mana pertumbuhan devisa meningkat, harusnya pertumbuhan ekonomi meningkat. Oke, di bidang pendidikan kami tidak mendikotomi sekolah negeri dan swasta, karena bagaimanapun juga tamatan SD yang dari SD itu 14.000, banyak ditampung 4.000, ada 10.000 siswa Kota Denpasar yang belum mendapat sentuhan daripada pemerintah. Ini yang kita berikan subsidi kepada siswa-siswa yang ada di sekolah swasta. Walaupun membangun 1-2 sekolah belum mampu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian untuk industri kreatif, kita ingin membangun ekonomi kemandirian di Kota Denpasar sebagai bentuk kedaulatan daripada ekonomi Kota Denpasar, di mana kebutuhan barang dan jasa Kota Denpasar bisa dipenuhi dari masyarakat Kota Denpasar. Mungkin hal-hal kecil seperti pedagang lelenya harus ada dari Denpasar. Nah, begitu kita harus inventarisasi sehingga kebutuhan masyarakat Kota Denpasar bisa dipenuhi oleh masyarakat Kota Denpasar itu sendiri, sehingga ekonomi tetap bergerak, ada kemandirian masyarakat Kota Denpasar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Paslon 1 menanggapi kembali, waktu 1,5 menit dari sekarang. Mohon izin, tadi kami belum sempat menyampaikan langkah-langkah berkenaan dengan pengembangan industri kreatif di dalam masa pandemi COVID ini. Sebenarnya di visi kami itu sangat jelas,
bagaimana kita ingin mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota kreatif. Karena kreatif ini menjadi salah satu fondasi pembangunan ke depan. Salah satunya yang kami akan laksanakan yaitu memaksimalkan peran Gedung Dharma Negara Alaya sebagai pusat inkubator bisnis. Kemarin Bapak Wali Kota sudah menandatangani MOU dengan Fakultas Ekonomi Bisnis UNUD. Kedepannya kami akan lebih memperbanyak penandatanganan MOU ini dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Karena ada dua hal yang dapat di sana. Pertama, kita bisa membentuk wirausaha muda di Kota Denpasar. Yang kedua, tentunya yang berkaitan dengan industri kreatif, kita akan mampu mewujudkan orange ekonomi di sana. Karena orange ekonomi itu merupakan interaksi, kolaborasi antara ekonomi tradisional dengan ekonomi modern. Dan selanjutnya kami akan mengembangkan youth festival pemuda. Ini akan membangkitkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Mari kembali berikan tepuk tangan yang meriah kepada masing-masing pasangan calon yang telah menjawab soal tema pertama. Kita kembali pada tema kedua setelah tayangan berikut ini. Menuju Denpasar maju. Gede Ngurah Ambara Putra adalah putra kelima dari almarhum Dr. Andus Made Damo sebagai pendiri Yayasan TP 45. Bersama Made Bagus Kertanegara, putra kedua dari almarhum Profesor Merta Suteja, pendiri Yayasan Kertawisata, penggagas ISI Denpasar, dan pencetus Trihita Karana. Mereka ingin melanjutkan cita-cita luhur dari pendahulunya. Dari darah pejuang, mereka mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Pengusaha sukses dan penggiat seni, sosial budaya ini menawarkan program nyata untuk warga Denpasar. Halo teman pemilih, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar kini ada 15 hal baru di tempat pemungutan suara TPS Anda. Kesatu, pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker. Kedua, jangan lupa menjaga jarak. Ketiga, sebelum dan sesudah nyoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, Anda akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Keenam, sebagai tanda pemilih, sekarang tidak pakai celup tinta, tetapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala. Kesebelas, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Kedua-belas, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama berada di TPS. Ke-13, dilarang bersalaman, terutama antara petugas KPPS dengan pemilih, termasuk sesama pemilih. Ke-14, di setiap TPS disediakan tisu kering. Ke-15, petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test. Mari sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda dan pastikan Anda datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Melati Denpasar 1.
Hadirin dan pemirsa Kota Denpasar, kembali pada debat terbuka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020. Pada segmen tema debat kedua adalah menyerasikan pembangunan Kota Denpasar dan Provinsi Bali dengan pembangunan nasional dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Mari kita saksikan tayangan tema debat berikut ini. Pemerintah Provinsi Bali terdorong untuk membangun rancangan sejumlah infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Seperti pembangunan jalan tol Denpasar Gilimanuk, kereta api, LRT, dan pembangunan bypass Ide Bagus Mandra. Hal ini tidak lain untuk memeratakan pembangunan dan perekonomian hingga ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali. Di samping membangun waduk, saluran irigasi, dan pengelolaan sampah perlu mendapatkan penanganan yang serius. Kota Denpasar haruslah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Tidak saja membangun berbagai sarana pendidikan, kesehatan maupun ruang terbuka atau taman kota. Kepadatan lalu lintas dibarengi dengan pengerjaan trotoar, drainase, serta pengoperasian sarana transportasi umum seperti bus ataupun angkutan sekolah untuk mengurangi kemacetan. Di tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang cukup panjang, yang turut mempengaruhi pola aktivitas masyarakat serta belajar siswa. Pola yang berubah membutuhkan fasilitas dan dukungan jaringan nirkabel yang memadai hingga ke pelosok wilayah Kota Denpasar, sehingga tidak menjadi salah satu kendala yang akan menghambat pembangunan sumber daya manusia generasi muda. Kenyamanan belajar, fasilitas serta jaringan nirkabel yang mendukung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Denpasar selanjutnya. Hal ini akan membantu terlaksananya pendidikan generasi muda dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dengan begitu, secara tidak langsung, pendidikan karakter dan akademi generasi muda akan tetap terlaksana hingga dapat memperkokoh NKRI dan semangat kebangsaan sejak dini. Semoga tayangan ini dapat menjadi inspirasi kedua pasangan calon bila nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Hadirin dan pemirsa, pada sesi ini masing-masing paslon akan kembali mengambil soal yang sudah tersegel. Giliran pertama, paslon 1. Paslon 1 akan menjawab 2 menit, kemudian masing-masing paslon akan menanggapi selama 1,5 menit. Paslon 1, disilakan. Baik, terima kasih. Dalam keadaan tersegel. Mohon untuk disimak dengan baik, soal dibacakan 1 kali. Era industri 4.0 merupakan perpaduan antara sistem fisik, komputasi, dan juga komunikasi. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Kota Denpasar. Bila saudara terpilih, jelaskan program pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar dalam hubungannya dengan penyerasian pembangunan Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan nasional guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Berbicara sinergitas kebijakan, ada 3 prinsip dasar di Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Paradigma konkuren ini yang diamanatkan sangat sejalan dengan visi kami, kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Karena visi kami ini menunjukkan sinergitas antara visi pemerintah kota, visi pemerintah Provinsi Bali, dan pusat. Program unggulan yang kami lakukan sebagai bentuk sinergitas program yaitu: pertama, mendorong realisasi percepatan pembangunan Convention Center sebagai pusat pameran para UMKM sekaligus sebagai pusat pendukung pariwisata kota. Kemudian beautifikasi wajah kota, mempercantik taman median jalan sepanjang bypass Ngurah Rai sampai dengan bypass Ide Bagus Mantre.
pengelolaan sampah yang berbasis teknologi dengan harapan penyelesaian sampah yang ada di Kota Denpasar dapat tertangani dengan teknologi. Kemudian ketersediaan air bersih. Kami akan membangun kanal di Blusung. Bekerjasama dan pendanaannya berasal dari Balai Wilayah Sungai dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan harapan permasalahan ketersediaan dan cakupan layanan PDAM bisa terlayani. Kemudian membangun smart LPJU, smart lampu penerangan jalan umum yang pintar. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya Paslon 2 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi hubungan pusat dan pusat, provinsi dan kota ini harus selaras dan sinkron, di mana di sistem perencanaan, begitu perencanaan jangka panjang ataupun jangka menengah nasional, begitu juga jangka panjang dan menengah di provinsi, tentu itu harus disinkronisasi. Begitu juga visi misi presiden, visi misi gubernur. Tapi yang paling penting yang kita lihat adalah menyelesaikan sampah yang ada di Kota Denpasar. Ini adalah hubungan kita, karena itu dengan provinsi, tentu ini harus bisa diselesaikan dengan cepat. Begitu juga ada kantor kita yang masih disewakan, padahal itu sudah ada di Denpasar. Ini sebenarnya bisa dikomunikasikan baik dengan gubernur ataupun dengan pusat. Silakan. Pada prinsipnya kalau saya mendengar tadi akan membangun lagi fasilitas, sementara kita sudah banyak ya punya fasilitas di Denpasar ini seperti art center yang selama ini merasa tidak pernah ada sentuhan di sana. Yang kedua, banyak sekali masih ada beberapa aset-aset pemerintah yang tidak terbangun. Jadi artinya banyak aset-aset tidur. Tapi pada kesempatan ini, jika nanti kami memimpin Denpasar ini, di mana semua aset yang ada di Denpasar ini akan kami kelola dengan baik dan mengajak para stakeholder dan bahkan dan para milenial untuk membangun sarana-sarana untuk mereka. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Paslon 1 kembali menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Tadi disampaikan bahwa art center itu adalah aset provinsi. Kemudian kita akan merancang pembangunan convention center. Nah, convention center itu kita bisa nanti jadikan sebagai pusat pariwisata kota nanti. Nah, di saat tamu low season, nah, kita bisa melakukan pertemuan MICE, ya itu, sehingga kita nanti bisa mengundang para tamu yang melaksanakan rapat-rapat. Kemudian kita akan menggerakkan para UMKM kita yang ada, kita sediakan tempat pameran di convention center tersebut. Kemudian pengelolaan sampah berbasis teknologi. Nah, ini kita akan selesaikan di hulu dan di hilir. Nah, di hulu bagaimana kita di tempat pembuangan sampah yang sementara itu kita akan coba menerapkan mesin-mesin berbasis teknologi yang skala kecil. Kemudian di TPA Suwung kita akan menggunakan sistem pengolahan teknologi sampah berbasis energi. Nah, itu. Oleh karena itu program-program kami itu selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Karena kami ketersediaan dana kami juga pasti kita kurang. Setahu saya di pemerintah kota tidak ada aset-aset yang terbengkalai, malah kita kekurangan. Waktu sudah habis. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada masing-masing pasangan calon yang sudah menjawab soal pertama pada tema kedua. Kita lanjut pada sesi berikutnya setelah pesan berikut ini. Dengan segala kerendahan hati, kami Paslon Jaya Wibawa mengajak warga Kota Denpasar untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Satu yang kami yakini, KPU telah menyiapkan protokol kesehatan yang aman bagi warga Kota Denpasar. Mari bersatu, coblos nomor 1 menuju Denpasar maju.
Warga Kota Denpasar, jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 9 Desember. Ingat, untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Anda akan mendapatkan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Buka kertas suara, cari pasangan calon nomor 2, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertanegara, lalu coblos gambarnya. Ayo, kita pilih nomor 2 untuk Denpasar berseri, smart city, berbudaya dan berdaya saing. Ayo kita sukseskan Pil Wali Kota Denpasar 2020. Siap, sukseskan! Ayo nyoblos yuk, ayo memilih yuk, wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Ayo nyoblos yuk, gunakan hak pilih yuk, lengkapi syarat, ingat hari dan tanggalnya, datang nyoblos ke TPS. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Jadilah pemilih cerdas. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Ayo datang ke TPS dan patuhi protokol kesehatan. Ayo kita sukseskan pemilihan Wali Kota Denpasar 9 Desember 2020. Mulati Denpasar Santi. Mari gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih wali kota dan wakil wali kota untuk Denpasar tercinta. Ingat, Pil Wali Kota Denpasar tanggal 9 Desember tahun 2020. Ngulati Denpasar Santi. Hadirin dan pemirsa, kembali dalam debat terbuka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020. Pada sesi ini, giliran paslon 2 yang akan mengambil amplop soal, menjawab dalam waktu 2 menit, kemudian masing-masing paslon menanggapi 1,5 menit. Paslon 2, silakan mengambil amplop soal di kotak B. Oke, Niki yang terakhir. Mohon untuk menyimak dengan baik, soal dibacakan 1 kali. Berdasarkan visi, misi, dan program masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk pemajuan kebudayaan Bali. Jelaskan langkah-langkah yang saudara lakukan dalam upaya menyerasikan pelaksanaan program pemajuan kebudayaan Bali dengan kabupaten lainnya serta Provinsi Bali dalam bingkai NKRI dan kebangsaan. Waktu 2 menit dari sekarang. Adanya pertumbuhan ekonomi yang di Kota Denpasar ini adalah karena ada budayanya. Untuk itulah kita mempunyai program Denpasar Smart City, berbudaya dan berdaya saing. Harapannya tentu Bali menjadi tauladan buat kota-kota yang ada di Bali, sehingga birokrasinya bisa melahirkan sistem ataupun birokrasi yang berdaya saing, begitu juga untuk masyarakatnya. Harapannya tentu dari program visi misi kita juga kita memberikan fasilitas-fasilitas, khususnya subsidi-subsidi, begitu juga untuk pelestarian budaya seperti tadi kita sampaikan, karena budaya itu dilestarikan dari Banjar, begitu juga dari dadia-dadia kita berikan Projuru Banjar itu 30 juta, STT 25 juta, PKK begitu juga Dadia 5 juta, sehingga pelestarian budaya di Kota Denpasar bisa terus berlangsung. Baik, untuk
membuat budaya kita jauh lebih bergairah, di mana jika kami nanti memimpin Denpasar ini, kami akan berbicara dengan Pemprov tingkat 1, di mana yang kami lirik pertama adalah memberdayakan art center tersebut untuk para milenial kita untuk bisa berkreasi di sana, dan sekaligus tidak perlu lagi untuk membangun sarana prasarana di luar itu, karena kami melihat dan kami sudah mendengar dari orang-orang yang pernah datang ke art center itu mengatakan art center ini is the best, ya, is the best in the world. Nah, jadi artinya tidak perlu lagi membuat sesuatu yang dimana akan mengeluarkan dana lagi, sehingga di sana saja dibuatkan semacam inkubator di mana anak-anak bisa berkreasi. Semua para anak-anak milenial, apapun dia lakukan untuk kesenian dan kebudayaan bisa dilakukan sana secara gratis. Terima kasih. Waktu sudah habis. Selanjutnya paslon 1 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Iya, kalau kita sebenarnya berbicara pemajuan kebudayaan, kan sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan undang-undang ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali, itu Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Dan ini sangat bersinergi dengan misi kami yang kelima, yaitu penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan budaya Bali. Kalau kita berbicara langkah-langkah sinergitas dengan Provinsi Bali, tentu kami ini memiliki komitmen akan melaksanakan peraturan daerah tersebut dalam rangka memperkuat eksistensi seni, tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang ada di Kota Denpasar. Kalau kita berbicara seni dan budaya itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah, malah kita di Denpasar sudah diajarkan di desa adat, melalui perseraman-perseraman yang ada, di lembaga-lembaga, dan seke-seke termasuk sanggar-sanggar yang ada di Kota Denpasar. Nah, karena ini menjadi sangat penting, karena yang pertama itu kita bisa meningkatkan kebudayaan itu sendiri, kita menjadikan budaya itu ibarat air mengalir kehidupan. Waktu sudah habis. Selanjutnya giliran kembali paslon 2 menanggapi, waktu 1,5 menit dari sekarang. Seperti tadi kita sudah memberikan insentif, begitu juga kepada Banjar Adat, dan menginventarisasi dan merestorasi cagar budaya yang ada yang memiliki nilai sejarah untuk pelestarian budaya di Kota Denpasar. Begitu juga menggalakkan kegiatan-kegiatan lomba seni tari, seni tabuh, sastra pada anak-anak, remaja dan dewasa, sanggar, Banjar, dan tingkat Kota Denpasar. Begitu juga dilanjutkan kepada tingkat provinsi. Dan juga memberikan kesempatan kepada sanggar-sanggar tari untuk melakukan the culture exchange, ya. Jadi mengajak seperti saya dulu, waktu saya masih kelas 3 SD, saya sempat keliling dunia 2 kali, di mana mengantarkan budaya Bali ke Eropa saat itu. Sampai saat ini tidak ada terjadi seperti itu. Mungkin, ya, ketika nanti kami yang memimpin Denpasar ini, kami akan mengajak, karena Denpasar ini adalah pusat seninya Bali, ya. Di Denpasar semua seni ada di Denpasar. Saya tahu itu, dan kebetulan saya memiliki sanggar dan juga kami sekeluarga daerah seni. Jadi seperti itu harapannya untuk memperkuat budaya kita di Bali ini. Seyogianya kita harus bisa bagaimana kita memperkuat budaya ini dengan mempromosikan budaya ini ke luar negeri, mengajak putra-putri kita, anak-anak milenial kita yang mengerti tentang seni budaya Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Semua amplop tersegel yang disusun oleh tim penyusun materi sudah terjawab dengan lugas oleh masing-masing pasangan calon. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada masing-masing pasangan calon. Selanjutnya kita akan melangkah pada segmen menarik berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Om Swastiastu. Kami pasangan Jaya Wibawa, saya Igusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa sudah menandatangani fakta integritas dan deklarasi. Kami berkomitmen untuk
mewujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab pilkada dengan penerapan protokol kesehatan, mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Kota Denpasar, dan pilkada yang ramah lingkungan. Om Swastiastu, saya Gede Ngurah Ambara Putra. Saya Made Bagus Kertanegara. Kami Amerta, pasangan calon nomor 2, akan mematuhi fakta integritas, deklarasi damai, mengikuti protokol kesehatan dan ramah lingkungan. Kontribusi dalam pesta demokrasi. Malas ke TPS gunakan hak suara? Mengapa? Mengapa Anda harus memilih? Pemilihan kepala daerah sangat penting bagi masyarakat karena pemilihan atau pemilihan umum menjadi arena bagi warga negara untuk menyalurkan hak politik dan hak-hak dasar secara konstitusional berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan proses politik, peralihan kekuasaan atau pergantian pemimpin secara periodik dan sah. Pemilihan kepala daerah merupakan pendidikan politik bagi warga negara. Apakah Anda sudah terdaftar? Cek data pemilih di website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau kirim foto KTP Anda ke WA layanan KPU Kota Denpasar di 0818 09 12 20 20. Pastikan Anda sudah memiliki KTP elektronik sebagai salah satu syarat untuk dapat memilih di TPS. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, segera lakukan perekaman di kantor desa kelurahan atau kantor kecamatan atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Kenali visi, misi, dan program kerja serta riwayat hidup dan rekam jejak pasangan calon. Pastikan pilihan Anda, kemudian gunakan hak suara Anda di TPS. Pastikan Anda datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dari pukul 7 sampai pukul 13 WITA. Selama Anda patuhi protokol kesehatan, tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Ada 15 hal baru di dalam TPS Anda. Pertama, saat datang ke TPS, Anda wajib menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, sebelum dan sesudah menggunakan hak pilih, disediakan tempat untuk mencuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, Anda diberikan sarung tangan plastik selama menggunakan hak pilih. Keenam, sebagai tanda Anda telah menggunakan hak pilih, sekarang jari Anda tidak lagi dicelupkan ke dalam tinta, tetapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi dengan APD lengkap. Kesembilan, untuk menghindari antrian, maka jadwal kedatangan diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih diminta memakai masker, membawa ballpoint sendiri, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala. Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh sama atau di atas 37,3 derajat Celcius. 12, ingat tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama berada di TPS. 13, dilarang bersalaman, terutama antara petugas KPPS dengan pemilih maupun pemilih dengan pemilih yang lainnya. 14, di setiap TPS akan disediakan tisu kering. Ke-15, petugas KPPS yang bertugas di TPS menjalani rapid test. Ayo, gunakan hak pilih Anda dan pastikan Anda datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Mari kita wujudkan pilkada damai, aman, dan sejuk, serta mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 tanpa hoax, tanpa sara, dan politik uang.
Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Ngolati Denpasar Santi. Hadirin dan pemirsa warga Kota Denpasar, kembali pada sesi tanya jawab debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020 yang disiarkan secara langsung oleh Bali TV, dipancar luaskan TVRI Bali dan RRI Denpasar. Pada segmen ini, masing-masing paslon nanti akan memberikan pertanyaan selama 1,5 menit, dijawab selama 2 menit, dan kembali menanggapi masing-masing 1,5 menit dalam 2 putaran. Untuk yang pertama, kepada paslon 2, saya persilakan memberikan pertanyaan, waktu 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Program kami Denpasar Smart City, berbudaya dan berdaya saing. Tentu generasi muda sangat penting buat kami, di mana menjadi tulang punggung dan menjadi harapan kita ke depan. Kita melihat masalah narkoba ini masih tinggi sekali, 50% dari Kota Denpasar. Harapannya bagaimana kiat-kiat daripada paslon 1 untuk menyelesaikan. Begitu juga tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Denpasar. Kiranya bagaimana teknisnya sehingga bisa kembali kita seperti semula. Silakan salah satunya, silakan. Baik, masih ada waktu. Baik, saya tambahkan sedikit. Kami turun ke beberapa pasar yang ada di Denpasar, di mana kami melihat bahwa kecilnya adanya masukan dari jumlah penghasilan pasar-pasar tersebut, di mana Pemkot yang saya dengar memiliki 16 pasar, di mana hanya melakukan penyetoran kurang lebih 300 juta per tahun dari 16 pasar. Kami sempat turun ke pasar-pasar adat di Renon, di Panjer, di Sanur. Sementara pasar-pasar adat yang sekecil itu saja bisa menyetorkan kurang lebih hampir sama 300 juta per tahun. Nah, bagaimana dengan pemerintah kota yang punya 16 pasar? Baik, waktu sudah habis. Giliran paslon 1 menjawab, waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Mungkin saya ingin meluruskan ada beberapa hal dari penyampaian sebelumnya, izinkan. Kita berbicara masalah tingkat pandemi COVID, Denpasar tingkatnya dibilang tertinggi, itu hampir mencapai 3.700-an. Tapi kalau kita melihat itu dari jumlah penduduk, itu jumlah yang kena COVID itu hanya 0,44%. Itu yang pertama. Kedua, berbicara dengan kematian, memang kematian kita itu mencapai 85 orang, tapi kalau dibandingkan itu hanya 2,2%. Dan malah tingkat kematian di Kota Denpasar itu menjadi terbaik di kota seluruh kota di Indonesia. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga berkenaan dengan lahan-lahan yang akan dimanfaatkan, setahu kami di Denpasar itu malah kekurangan lahan. Dan kami ini malah mengusulkan ke Pelindo membuat surat agar target Pelindo yang ada di Kota Denpasar itu diserahkan ke Kota Denpasar agar kita dapat pergunakan sesuai pertanyaan yang kedua itu untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Pembiayaan di sana akan kita berikan ruang-ruang UMKM karena ada di sana banyak, sehingga para pelaku UMKM kita akan bisa terus bergerak. Dia terus akan bisa berpromosi juga di sana. Dan berkaitan dengan masalah tadi pelaksanaan narkoba, itu sebenarnya kami selalu berkoordinasi dengan BNN Kota Denpasar. Malah kita promosinya sampai ke tingkat Banjar-Banjar. Dan kita melalui melalui budaya, melalui pementasan Bondres itu untuk mempromosikan tentang itu ke tengah-tengah masyarakat. Itu semua. Baik, waktu sudah habis. Paslon 2 silakan memberikan tanggapan 1,5 menit dari sekarang.
Baik, tidak cukup hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan saja tentang satu bahayanya narkoba. Jika kami sebagai pemimpin di Denpasar ini, kami akan segera buatkan tempat-tempat di mana anak-anak kita, para milenial itu bisa menyampaikan aspirasi-inspirasinya. Kita akan buat rumah-rumah digitalisasi atau tempat-tempat di mana mereka bisa berkolaborasi bersama dengan umurnya. Jadi pada kesempatan yang baik itu mereka akan bisa saling bagaimana memberikan masukan-masukan yang lebih hebat demi untuk masa depan di kalangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang menjadi pertanyaan kami tentang pasar, ya, karena di Denpasar ini mungkin Bapak Paslon 1 tidak tahu mungkin ya, karena setelah kami turun ke daerah itu ke pasar-pasar adat, ternyata pasar adat, desa adat saja itu bisa menghasilkan 300 juta. Dok, kenapa pasar yang ada di Denpasar yang dikelola oleh pemerintah kota yang sebanyak 16 pasar ini kok hanya setoran ke kas daerah hanya 300? Nah, itu juga menjadi pertanyaan kami karena tinggi sekali tingkat kebocoran di sana. Belum lagi kami kemarin rencana mengecek tentang parkir, ya, karena banyak sekali dana-dana di situ bocor. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Silakan Paslon 1 menanggapi 1,5 menit dari sekarang. Yang pertama, kami tadi sudah sampaikan berkenaan masalah penanganan narkoba. Karena yang sekarang leading sektornya itu adalah Badan Narkoba Nasional, bukan kita di pemerintah Denpasar. Kita selalu bersinergi. Memang pada intinya itu kita memang tidak masuk, poinnya itu adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat, itu memang adalah petunjuk BNN. Yang kita pun sebenarnya lebih mengedepankan melaksanakan, memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkreativitas. Itulah kenapa kami ke depan itu akan melaksanakan Youth Festival anak muda di Gedung Dharma Negara Alaya. Karena di sana kami akan ingin memberikan ruang-ruang kreatif anak-anak muda kita biar lebih dia berinovatif, karena dia kedepannya kami harapkan kita memiliki anak-anak muda yang memiliki daya saing, yang memiliki kompetisi dia agar mampu bersaing di era industri 4.0 yang sudah menuju sekarang era industri 5.0. Berkenaan dengan masalah pasar, perlu kami sampaikan bahwa pengelolaan pasar yang kita sekarang harapkan di pasar-pasar yang dimiliki BUMN di kita, itu adalah kita mengedepankan sosialnya juga. Kita banyak menampung tenaga kerja. Waktu sudah habis. Sekarang yang terakhir, Paslon 2 kembali menanggapi 1,5 menit dari sekarang. Kami lihat tentu harapannya bisa 0% ini masalah narkoba ini. Harapannya tentu ada kegiatan-kegiatan yang memberikan efek jerah kepada masyarakat, ada tes-tes secara mendadak sehingga masyarakat takut untuk mempergunakan narkoba. Harapannya juga sudah mereka bekerja sama dengan desa adat, yang paling konkret adalah anggaran. Tentu ini harus dianggarkan sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan kegiatan tes. Tadi sempat saya menanyakan itu masalah PAD Kota Denpasar adalah sangat rendah sekali. Persentase daripada belanja modal dan APBD-nya tidak sisa sampai 20%. Harapannya tentu belanja modal yang kurang ini membangun Kota Denpasar agak sulit jadinya. Harapan kalau kami memimpin digitalisasi terintegrasi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah untuk membangun daerahnya, sehingga pembangunan yang ada di Kota Denpasar, baik lampu penerangan dan jalan ataupun jalan-jalan rusak, trotoar ada pembangunannya. Kami lihat PAD Kota Denpasar ini pertumbuhannya tidak mau signifikan meningkat, tapi berfluktuasi. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Berikan kembali aplaus yang meriah kepada masing-masing paslon yang sudah menyelesaikan sesi pertama tanya jawab. Kita lanjut pada sesi kedua tanya jawab berikutnya. Sekarang giliran paslon 1 yang bertanya. Waktu 1,5 menit dari sekarang. Baik,
Di dalam mengelola postur APBD, nah, kita mengetahui bahwa anggaran pembangunan dan belanja daerah di bidang pendidikan sudah ditetapkan 20%, kemudian di bidang kesehatan 10%, dan dana alokasi umum dari pemerintah pusat 25% harus untuk belanja infrastruktur. Sementara APBD Kota Denpasar defisit 100 miliar. Dengan keterbatasan anggaran ini, bagaimana Anda melaksanakan program yang Anda sampaikan yang selama ini menitik beratkan pada bantuan-bantuan tersebut? Yang mana yang kedua, di samping bantuan berturut-turut tidak dibenarkan di dalam Permendagri nomor 13 tahun 2014. Kira-kira bagaimana saudara mengetahui berapa jumlah kesehatan fiskal kita di Kota Denpasar, sehingga program-program yang saudara rancang bisa berjalan dan tidak hanya sekedar janji kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Mau ditambahkan pertanyaannya? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilakan paslon 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang paling pertama kita lihat potensi daripada Kota Denpasar menyerap pendapatan asli daerah. Produktivitas Kota Denpasar 55 triliun, Gianyar 27 triliun, tapi PAD-nya hampir sama. Nah ini jadi tax ratio Kota Denpasar itu sekitar 4% dari pendapatan daerah. Begitu juga tax ratio kalau saya bandingkan dengan Gianyar 7%, 1% aja ini meningkat bisa 300 sampai 500 miliar. Ini yang kita lihat potensi. Memang seperti tadi disampaikan, kita melihat 20% dari pendidikan, dari anggap ada 2 triliun, artinya 500 miliar. 500 miliar dibagi jumlah siswa yang 150, rata-rata satu siswa kita subsidi 3 juta. Masih banyak sekolah-sekolah bisa hidup dengan SPP 3 juta di Kota Denpasar. Kami juga memberikan subsidi ini adalah kepada non formal, masyarakat yang kurang mampu, petani, nelayan yang mampu. Nah, satu juga kita menekapkan digitalisasi terintegrasi. Mereka yang sudah mempunyai kemampuan tentu harus membayar. Yang tidak mempunyai kemampuan inilah kita subsidi. Tentu dasarnya adalah setiap masyarakat mempunyai akunnya sendiri, sehingga kita bisa tahu, oh ini yang perlu dibantu. Itu pun kesehatan minimal 10%, harapannya juga bisa di atas 15% umpamanya. Begitu juga belanja modal, Denpasar tidak pernah 20%, 13%, 14%, sedangkan biaya-biaya yang kita keluarkan ini hanya 3%. Tentu ini kita atur. Yang penting adalah PAD kita tingkatkan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Giliran kembali, paslon 1 memberikan tanggapan. Waktu 1,5 menit dari sekarang. Sangat lucu jawaban, bahwa apa yang disampaikan jawaban itu mengulang dari pertanyaan kami. Dan justru esensi pertanyaan kami belum terjawab. Karena kami melihat bahwa bidang pendidikan itu 17% di Denpasar, 367 data kita. Kemudian kesehatan 17%, 156 miliar, infrastruktur 115 miliar. Kesehatan fiskal kabupaten kota dalam pandemi ini sekarang masih kurang. Sedangkan kita ketahui bahwa prinsip-prinsip penganggaran itu ada efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kami melihat program-program bantuan itu sangat jelas tidak menganut prinsip-prinsip anggaran. Karena apa? Karena tidak terukur. Kemudian tidak akuntabel. Nah itu. Karena kami menyadari kemampuan fiskal Kota Denpasar di tahun 2021 ini menurun, kami melakukan sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mewujudkan program-program kami, yaitu revitalisasi Pasar Kumbasari, kemudian pembangunan embung di Sanur yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Kemudian 2021 semua program itu akan berjalan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Paslon 2 silakan memberikan tanggapan.
Waktu 1,5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kenapa kami yang dipilih oleh partai-partai yang hebat ini? Karena saya yakin partai-partai yang hebat mengusung kami ini, mereka tahu bahwa kami entrepreneur, kami pengusaha. Ya. Kedepannya kami tidak harus menaruh tangan seperti ini dengan anggaran yang dari pusat. Kalau bisa kita mandiri, kenapa tidak? Kami bisa dan sadar dengan pengelolaan 16 pasar yang ada di Denpasar ini sebenarnya uang berlimpah. Tapi mungkin bapak-bapak berdua tidak tahu bahwa ada terjadi kebocoran yang sangat besar sekali di bawah. Jadi seperti itu. Belum lagi kita harus melihat yang tadi dikatakan tidak adanya lahan-lahan tidur. Kalau negara-negara berkembang, mestinya aset itu yang bergerak sehingga masyarakatnya tidak harus bekerja seperti sekarang ini. Nah, salah satu contoh saya berikan kalau dikatakan tidak ada aset Pemkot yang tidak digunakan secara maksimal. Itu ada di daerah Sanur ya, di dekatnya Pura Pengembak. Itu tanah yang di pinggir pantai kurang lebih 1 atau 2 hektar luasnya. Itu sudah hampir puluhan tahun tidak digunakan. Yang kedua, ada sebuah proyek yang luasnya 400 hektar, yaitu namanya Serangan. Ya, kenapa dibiarkan sampai saat ini? Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terakhir, kembali Paslon 1 memberikan tanggapan. Waktu 1,5 menit dari sekarang. Baik, sahabat saya Pak Ngurah dan Pak Bagus Kertanegara, perlu kita ketahui bahwa mengelola pemerintahan itu tidak sama seperti mengelola satu perusahaan. Sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana kita membangun sinergitas antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kita ketahui kabupaten kota seluruh Indonesia sekarang sedang mengalami terdampak akibat pandemi COVID ini. Pemerintah pusat berkepentingan kepada pemerintah kabupaten kota untuk menggerakkan ekonomi mereka di kabupaten kota dengan mengucurkan dana-dana ke daerah-daerah. Kami bukan menegadah untuk mendapatkan dana, tidak. Ini adalah sinergitas kita di dalam mengelola pemerintahan. Mungkin tambahan dari Pak Jaya Negara, kami persilakan. Sedikit pertama Pak Bagus Kertanegara niki ampura Pak Bagus. Yang Pak Bagus sampaikan tanah di Sanur yang 2 hektar di pinggir pantai itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional pariwisata. Itu masih menjadi kewenangan Kementerian Pariwisata. Tentu kita tidak bisa akan mengolahnya itu. Waktu sudah habis. Mari berikan aplaus yang meriah kepada masing-masing pasangan calon yang sudah bertanya dan menanggapi dengan lugas. Kita tiba di penghujung debat terbuka, namun setelah tayangan berikut ini. Om Swastiastu. Kami pasangan Jaya Wibawa, saya Igusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa sudah menandatangani fakta integritas dan deklarasi. Kami berkomitmen untuk mewujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab pilkada dengan penerapan protokol kesehatan, mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Kota Denpasar dan pilkada yang ramah lingkungan. Om Swastiastu. Saya Gede Ngurah Ambara Putra. Saya Made Bagus Kertanegara. Kami Amerta pasangan calon nomor 2 akan mematuhi fakta integritas, deklarasi damai, mengikuti protokol kesehatan dan ramah lingkungan. Berkontribusi dalam pesta demokrasi. Ayo kita sukseskan Pilwali Kota Denpasar 2020. Siap, sukseskan.
Ingat hari dan tanggalnya, datang nyoblos ke TPS. Pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Jadilah pemilih cerdas. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Ayo datang ke TPS dan patuhi protokol kesehatan. Ayo kita sukseskan pemilihan Wali Kota Denpasar 9 Desember 2020. Mulati Denpasar Santi. Mari gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih wali kota dan wakil wali kota untuk Denpasar tercinta. Ingat, Pilwali Kota Denpasar tanggal 9 Desember tahun 2020. Ngulati Denpasar Santi. Hadirin dan pemirsa Kota Denpasar, tibalah kita di penghujung debat terbuka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020. Pada segmen ini, masing-masing paslon akan memberikan closing statement. Saya persilakan paslon 1, waktu 2 menit dari sekarang. Warga Kota Denpasar yang saya cintai, tantangan yang dihadapi oleh Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali dan juga sebagai pusat pemerintahan sangatlah kompleks. Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19, berbagai sektor terganggu, baik itu di pendidikan, baik itu di ekonomi, maupun dari sisi kesehatan. Untuk itu kami menawarkan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Visi dan misi ini kami gerakkan dengan Weda Wakya Wasudewam Kutumbakam. Kita semua bersaudara dengan spirit menyamabraya. Dalam Wasudewam Kutumbakam itu ada kerukunan, ada keselarasan, dan ada kepatutan. Kepatutan senantiasa ngawe sukaning wong len. Bagaimana kita ingin selalu membuat orang lain bahagia. Itulah dalam kondisi pandemi COVID ini kita berusaha mengajak kepada warga Kota Denpasar agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan kerenahan hati kami mohon kepada warga Kota Denpasar untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memilih nomor 1. Karena kami agar bisa mewujudkan kita menjadikan Kota Denpasar ini sebagai kota kreatif yang berbasis budaya menuju Denpasar maju. Mari bersatu. Coblos nomor 1 menuju Denpasar maju. Selanjutnya, paslon 2 menyampaikan closing statement. Waktu 2 menit dari sekarang. Pada pemirsa yang ada di rumah, tentu kami Amarta 02 untuk memenuhi program-program unggulan kami melihat dari data-data. Pertumbuhan PAD Kota Denpasar sangat fluktuatif, padahal produktivitas masyarakat Denpasar itu tumbuh sekitar 10%, 7-10%. Ini yang kami akan optimalkan sehingga kita bisa melihat potensi untuk membantu masyarakat Kota Denpasar meringankan beban-beban budayanya. Ini dengan sistem digitalisasi terintegrasi ini sehingga masyarakat dunia usaha, begitu juga masyarakat, kita ajak untuk ikut membangun Kota Denpasar ini. Silakan. Dengan kita akan memberikan santunan kepada Seketruna 25 juta, dengan projuru adat di desa di Banjar 30 juta, Ibu PKK 5 juta, Dadia 5 juta, untuk kematian 10 juta, untuk kelahiran 1 juta. Jangan
sampai kehilangan kesempatan yang akan kami berikan. Maka tanggal 9 Desember datanglah ke TPS, ajak seluruh keluarga besar Anda, siapapun, handai tolan, sahabat, kerabat Anda, untuk datang dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan ingat, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan coblos nomor 2. Dan selanjutnya kami tetap punya komitmen bahwa dan apabila apa yang kami katakan berdua dalam visi misi kami, jika dalam 1-2 tahun tidak tercapai program kami siap mundur. Kami siap mundur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada semua pasangan calon yang sudah mengikuti debat terbuka pertama dan kedua. Hadirin dan pemirsa, debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 telah berakhir. Kepada masing-masing pasangan calon, tim kampanye warga Kota Denpasar, mari kita wujudkan pilkada serentak tahun 2020 yang berintegritas, damai, ramah lingkungan, dan taat protokol kesehatan. Saya Dr. Gede Suwardana undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Silakan Dwi Deva. Ya baik hadirin dan juga pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terima kasih karena telah setia mengikuti rangkaian debat terbuka kedua Pilwali Kota Denpasar tahun 2020. Terima kasih kepada KPU Kota Denpasar sebagai penyelenggara debat terbuka paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020. Kepada kedua pasangan calon kami persilahkan untuk tetap di atas panggung dan kami turut mengundang Ketua KPU, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Bawaslu untuk naik ke atas panggung. Dan pemirsa ingat selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta tidak berkerumun. Dengan demikian, hadirin dan juga pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, berakhir sudah seluruh rangkaian debat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020. Anda sudah mendengar visi dan misi mereka, serta janji-janji mereka. Kini saatnya Anda menentukan pilihan dan memberikan suara Anda pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar pada tanggal 9 Desember 2020. Ingat, suara Anda menentukan siapa yang memimpin Kota Denpasar periode mendatang. Saya Dwi Vera, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih. Om Santi 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 Om.